Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini adalah seri kedua dari playlist belajar bareng tentang Arduino. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah percobaan mematikan dan menghidupkan LED menggunakan Arduino atau LED blink. Kita langsung saja ke alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama tentunya adalah Arduino. Ini bisa Arduino apa saja, yang penting Arduino. Kita butuhkan juga breadboard agar tidak perlu mensolder komponen-komponennya, lalu kabel jumper, dan juga ada LED dan resistor. Untuk resistornya kita menggunakan resistor 220 ohm. Untuk LED nya juga bebas mau warna apa aja. Bagi yang belum tahu bagaimana cara menggunakan breadboard dan belum tahu apa itu resistor dan cara membaca nilainya, nanti akan saya buatkan sebuah playlist untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung ke perangkaiannya. Kita ambil dulu LED nya. Kita perhatikan kakinya. Di sini kan ada kaki yang panjang dan kaki yang pendek. Bagian kaki yang panjang itu disebutnya adalah anode atau kutub positif, sedangkan yang pendek adalah katode atau kutub negatif. Seperti itu. Kita sambungkan ke breadboard seperti ini. Seperti ini. Ini kaki positifnya. Kaki positifnya nanti akan kita sambungkan ke Arduino. Untuk kaki negatifnya kita akan sambungkan ke ground, ke resistor, lalu ke ground. Seperti ini. Oke, untuk kaki positifnya kita akan sambungkan ke pin 2 pada Arduino. Untuk resistor atau di pin groundnya kita akan sambungkan ke groundnya Arduino. Seperti ini. Oke, ketika sudah dirangkai seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat rangkaian blink. Kita tinggal memprogramnya saja di Arduino IDE nanti. Sebelum memprogram, silahkan install dulu Arduino IDE nya. Oke, untuk software Arduino IDE nya akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya. Ini adalah tampilan pertama software Arduino IDE. Di sini terdapat dua buah fungsi utama pada Arduino IDE. Ini adalah fungsi wajib yang harus ada di program kita. Oke, akan saya tulis dulu kode programnya, nanti setelah selesai akan saya jelaskan. Sekarang akan saya jelaskan. Pada fungsi wait setup, perintah yang di dalamnya akan diulang satu kali saja sepanjang program itu berjalan. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai, misal saja kita mempunyai 3 buah perintah di dalam wait setup. Yang pertama adalah perintah yang pertama akan dieksekusi, lalu kedua dan ketiga atau yang terakhir. Setelah sampai di perintah yang terakhir, perintah ini tidak akan diulang lagi. Sedangkan untuk void loop perintah di dalamnya akan diulang sampai Arduino itu kehilangan dayanya atau dimatikan. Misalkan kita di sini ada 4 buah perintah. Perintah pertama akan dieksekusi, lalu kedua,
ketiga, dan keempat atau yang terakhir. Nah, ketika sampai di perintah yang terakhir, maka akan kembali lagi ke perintah yang pertama, terus diulang sampai Arduino-nya dicabut dari sumber daya. Nah, di program ini kita memanfaatkan 3 buah fungsi, yaitu fungsi pin mode, digital write, dan delay. Nah, untuk pin mode itu ditempatkan di void setup. Fungsinya pin mode itu untuk mendeklarasikan bahwa pin apa akan dijadikan apa, input ataupun output. Cara membacanya seperti ini. Pin mode, jadikan pin 2 menjadi output. Nah, kenapa pin 2? Karena kita menyambungkan LED tadi ke pin 2 pada Arduino. Nah, lalu koma output. Kenapa output? Karena di sini kita akan mengontrol LED yang tersambung di pin 2. Nah, misal input, kalau input itu contohnya seperti sensor. Misal kita ingin monitoring suhu, kita hubungkan ke pin 2, lalu kita tulis ini sebagai input. Kenapa input? Karena sensor akan membaca data lalu mengirimkannya ke Arduino untuk dibaca. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk setiap akhir dari perintah atau kode wajib dituliskan titik koma. Nah, misal di bahasa manusia, untuk pengakhir kalimat itu adalah titik. Di Arduino menggunakan titik koma untuk mengakhiri perintah. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke void loop. Di void loop ada 2 buah fungsi, yaitu fungsi digital write dan juga delay. Nah, digital write ini untuk memerintahkan sebuah pin di Arduino. Parameternya itu sama, pin dan perintahnya apa. Lalu ada delay. Delay itu jeda. Nah, parameternya itu lamanya, lama jedanya. Untuk satuan di parameter delay itu adalah millisecond. Jadi misal kita ingin menjeda selama 1 detik, kita tulisnya 1000 milisecond. Karena apa? Karena 1000 milisecond sama dengan 1 detik. Nah, cara membacanya seperti ini. Digital write, jadikan pin 2 menjadi menyala atau high itu menyala selama 1 detik. Nah, oke. Nah, setelah 1 detik digital write, jadikan pin 2 mati atau low selama 1 detik. Nah, perintah ini akan diulang terus dan LED akan nyala mati hingga powernya atau dayanya dicabut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah sudah membuat programnya, kita verify. Caranya dengan kita klik di ikon pojok kiri atas yang punya centang, kita klik saja. Kita tunggu sampai proses verify-nya selesai. Ini adalah proses pengecekan pada kode kita, apakah ada yang salah atau tidak. Jika ada yang salah, nanti akan ada muncul pesan error dan di mana letak kesalahannya. Oke, kita tunggu. Nah, bila sudah benar, tidak ada yang salah, maka akan muncul tulisan done compiling. Nah, di sini program kita siap diupload ke Arduino. Oke, kita beranjak ke Arduino-nya. Nah, setelah itu kita sambungkan kabel USB ini ke Arduino, lalu yang satunya ke komputer, laptop, teman-teman sih. Setelah Arduino-nya terhubung ke komputer atau laptop kita klik di bagian tools, ke bagian port. Kita pilih port Arduino kita masing-masing. Nah, lalu jangan lupa klik tools lagi, pilih port.
di bagian board kita pilih tipe Arduino kita. Misal saya menggunakan Arduino Uno, saya pilih Arduino Uno. Nah, setelah itu tinggal kita klik upload. Nah, ini adalah untuk mengupload. Nah, ketika berhasil diupload maka akan muncul tulisan done uploading. Oke, kita lihat Arduino kita. Nah, seperti ini. LED akan menyala 1 detik dan akan mati 1 detik. Begitu seterusnya hingga Arduino kita cabut dari sumber dayanya. Oke, untuk pelatihan teman-teman di rumah, coba teman-teman buatkan sebuah program Blink dengan menggunakan pin digital 10 Arduino untuk mengontrol LED-nya, dan jeda waktunya untuk hidup dan nyala yaitu setengah detik. Nah, setelah programnya jadi silakan di copy lalu ditambahkan ke kolom komentar. Oke, cukup sekian pada video belajar bareng tentang Arduino kali ini. Nanti akan ada video-video yang lain, silahkan ditunggu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, bila bermanfaat silahkan share di sosial media teman masing-masing. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.